Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jika engkau sudah sampai di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika. Jika mereka ketika itu sudah mulai taat, menaati bahwa ya Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, artinya mau bersyahadat, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan. Barulah kemudian beritahu mereka, ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa mazala hadithuna ma'ar rasulil mu'ad. Mazala hadithuna ma'ar rasulil nana nahnu muallimin. Hadis ke-25. Ini riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memperkenalkan Islam. Yaman itu sebetulnya asalnya orang Arab. Asalnya orang Arab adalah orang Arab yang ada di Yaman. Masuk datuk-datuknya Rasulullah itu berasal dari Rasulullah diasuh juga di Yaman waktu kecil nih. Asuh. Yang oleh Halimatus Sa'diyah. Itu mah di pedalaman Bani Bakar. Kalau Halimah Sa'diyah itu orang-orang Baduy. Pedalaman namanya pedalaman Bani Bakar. Bin Sa'ad. Makanya kemudian Halimah Sa'diyah. Suatu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memperkenalkan Islam. Maka beliau berpesan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi satu kaum di mana kaum ini mayoritasnya itu beragamakan ahlul kitab. Ahlul kitab di sini berarti kemungkinan ada sedikit orang-orang Yahudi, kemungkinan ada juga sebagian besar orang-orang Nasrani. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jika engkau sudah sampai di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika. Jika mereka ketika itu sudah mulai taat, menaati bahwa ya Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, artinya mau bersyahadat, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan. Barulah kemudian beritahu mereka, ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di mana zakat ini diambil dari kalangan kaya mereka dan kemudian diberikan kepada para mustahiknya yang tidak lain adalah orang-orang fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Fa inhum ata'u lidzalika. Jika mereka juga mematuhi hal tersebut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim.
Awas, hati-hati. Jangan sampai yang diambil sebagai zakat atau sedekah tersebut adalah harta benda mereka yang dianggap paling baik. Seumpamanya mereka memiliki 100 kambing. Di antara kambing-kambing tersebut pasti ada kambing yang baik dan kurang baik. Jadi jangan yang diambil itu adalah kambing-kambing terbaiknya, tapi hendaknya di mix mana yang baik, mana yang kurang baik, itulah zakat yang baik. Wattaqi da'watal wazlum, dan hendaknya engkau Mu'ad berhati-hati menjaga doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi dalam kehidupannya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya antara doa orang yang dizalimi tersebut dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Berarti nggak ada gangguan sinyal. Sinyalnya langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terlihat masih ada pentahapan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Yang pertama, yang paling fundamental tidak lain adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu baru kemudian ajari sholat, ajari zakat. Kalau dalam keterangan yang lain, hadis yang lain, ada sholatnya dan rukun-rukun yang lain. Yang di sini dijelaskan terkait dengan zakat ataupun sedekah. Karena nggak mungkin pertama kali datang mereka sudah harus berzakat, gitu ya. Kamu Muslim, yaudah sekarang berzakat. Nah, nggak bisa, harus bertahap. Maka saya ingat kisahnya siapa ya. Jadi ada seorang ulama yang menjelaskan ini tentang dakwah mereka bukan di negara Islam tapi seperti di Eropa dan negara-negara lain yang Islamnya itu minoritas. Ada perempuan, ya dia menyatakan dirinya sebagai muslimah begitu. Kemudian bersyahadat. Ketika baru bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung katanya, mulai hari ini juga berlaku hukum-hukum Islam. Oh, sekarang kamu sudah harus pakai jilbab. Kemudian pakaiannya harus dirubah. Itu kan sangat-sangat ekstrim lah. memberatkan begitu ya. Artinya orang sudah mau menyatakan dirinya sebagai muslimah itu sudah luar biasa. Adapun tahapan-tahapan lainnya bukan berarti meninggalkan, tapi itu dilaksanakan secara perlahan. Makanya disebutkan mu'allaf itu kan bil ulfah kali ya. Iya. Orang yang harus melakukan dengan hati. lembut begitu kan. Jadi tidak langsung. Bahkan misalkan seandainya ada orang yang mohon maaf sudah masuk Islam, tapi kemudian dia masih malas untuk sholat dan seterusnya, biarkan saja, biarkan berproses, bertahap. Kan ada hadis yang pertama katanya memang harus imannya dulu yang dikuatkan. Iya. Imannya dikuatkan, setelah dikuatkan baru kemudian secara otomatis akan berimbas pada amal. Jadi kasus seperti tadi, maksudnya ada misalkan orang Nasrani Islam, setelah itu sudah langsung harus melaksanakan syariat Islam, pakai hijab dan itu terlalu memberatkan.